sifat roh itu menular, sifat roh itu menjalar. Ya, apa yang terjadi di sekitar kita ini adalah sifatnya roh, menular. Bahasa mereka virus. Saya juga membawa virus. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Banyak orang mengadakan ibadah tapi cuma ritual fisik. Ini yang bilang ritual fisik. Dia beribadah tapi dia memungkiri kekuatan ibadahnya. Inilah tanda-tanda manusia akhir zaman. Ada di firman-Nya. Dia cinta akan uang, dia mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Cek, apakah kita orang yang beribadah tetapi memungkiri kekuatan ibadah? Kenapa? Karena takut. Itu namanya memungkiri bahwa tidak ada kekuatan di situ. Makanya tadi saya bilang tolong dibuka. Ya, kenapa? Karena itu memungkiri kekuatan ibadah. Ibu yang pakai blazer, jangan memungkiri kekuatan itu. Nanti tulahnya nanti ketemu dengan kita. Kalau cuman pengunjung nggak apa-apa, tapi kalau pengerja sedih. Karena ini nular. Ya, sifat roh itu menular. Sifat roh itu menjalar. Ya, apa yang terjadi di sekitar kita ini adalah sifatnya roh, menular. Bahasa mereka virus. Saya juga membawa virus. Virus keberanian. Amin. Bukan virus ketakutan. Jadi virus jangan dimaknai negatif. Memang mereka menggunakan itu supaya untuk menakut-nakuti, makanya dibilang virus. Virus itu sifatnya roh. Bahasa singkatan dari vibration of us. Jadi segala sesuatu getaran dari dalam roh kita itu namanya virus. Nah, dia mainkan lewat media, semua kita kena. Kena apa? Kena prank. Ya. Itu kan iklan-iklan kan prank semua itu. Kenapa orang mau beli tas mahal-mahal? Karena goblok kita, itu kan virus mempengaruhi kita. Kita pikir hidup ini hanya urusan pikiran dan perasaan. Kalau pikiran kita tenang, hati kita nyaman, damai. Nah, bagaimana pikiran kita bisa tenang kalau kita bukan melihat gambar Allah, tapi melihat gambar setan, melihat gambar dunia. Setan tidak muncul dalam hal yang menakutkan, tapi dia menawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tas Hermes, mobil bagus, ya, berlian dan sebagainya. Iblis masuk dengan cara begitu, tanpa terasa. Nah, di akhir zaman dikasih yang menakutkan, tumbang semua. 2 tahun doang, tumbang semua. Imannya katanya beriman, tiap hari minggu pergi gereja, malam berdoa sebelum tidur dan sebagainya. Tumbang. Kenapa? Karena tidak menjadi satu tubuh dengan Kristus. Itu kuncinya. Kalau satu tubuh dengan Kristus, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera yang ku berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Artinya apa? Damai itu bicara hati. Kalau hati sudah bicara roh. Makanya kenapa pada tumbang? Karena tidak ada buah-buah roh di dalam hidup kita selama ini. Ketika kita punya buah-buah roh, maka disitulah satu tubuh Kristus. Tanpa buah-buah roh nggak bisa. Karena tubuh Kristus yang dimaksud adalah, nanti kita buka. Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Berawal dari Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi siapa kamu semua? Manusia, bukan binatang. Menurut gambar dan rupa Allah. Ini yang dimaksud sebelum kejatuhan dosa, supaya mereka berkuasa sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Sebelum ini dirusak sama iblis di Taman Firdaus, Taman Eden. Menggunakan apa? Menggunakan media seperti sekarang. Medianya apa?
Medianya apa? Ular. Kok ragu-ragu sih? Ular medianya. Kenapa? Dia nggak ada fisik, makanya dia butuh media. Nah, sama di dalam kehidupan kita. Ternyata asal usul media itu cara iblis untuk memanifestasikan tipu dayanya lewat media, lewat gambar-gambar, lewat video-video, lewat film. Kuncinya lewat gambar, bahasa Inggrisnya image. Tetapi kita adalah gambarnya, gambar Allah. Yang seharusnya apa yang kita tampilkan adalah gambar Allah. Allah yang tidak kelihatan, tampak lewat kehidupan kita. Amin. Bagaimana mau tampak kalau kayak begitu? Nggak bisa. Muka dikasih begini, cakep-cakep, cantik-cantik, kok muka dikurang-kurangin. Datang ke dunia aja nggak pakai baju kok, so-soannya pakai segala macam itu, ya nggak ada. Ya, itu permainan sains. Dan sains ini adalah ilmu pengetahuan, adalah manifestasi daripada pohon buah pengetahuan. Dan semua orang gara-gara sains menjadi berdosa, imannya cemen. Ayo, saya juga lewatin sains juga. Saya punya gelar, Bapak Ibu punya gelar, sama kita. Itu adalah permainan dari antikris yang membuat kita merasa, oh gue udah punya titel. Ternyata kita hanya dibikin capek aja. Hasilnya apa? Uang suruh keluar, waktu habis, tidak kenal Tuhan. Labelnya aja belajar tentang Tuhan, tapi di dalam prakteknya jauh dari gambar Allah. Sampai sini paham? Gak apa-apa, nanti saya buka ruang pertanyaan. Ya, sekali lagi, saya jemaat, saya belajar ingin taat sama Tuhan. Jadi kalau saya harus taat, maka saya harus belajar untuk mencontoh Dia, berapapun harganya, walaupun dunia mengucilkan kita. Siapkan diri, karena itu contoh dari Kristus. Kalau kamu dikucilkan, aku juga dikucilkan, katanya. Bahkan disiksa badani. Berikutnya Yohanes 3 ayat 16. Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Kamu semua di sini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kamu semua ini adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi menyatu dengan tubuh Kristus adalah setiap orang yang percaya kepadanya, supaya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita mau mengimani seperti ini? Setiap orang yang percaya Yesus atau percaya barang-barang buatan manusia? Berarti tidak setiap orang percaya. Makanya di sini belum tentu yang di ruangan ini saya berharap yang di ruangan ini semua percaya penuh. Jadi kalau masih mengandalkan barang-barang ciptaan manusia, berarti dia tidak percaya penuh. Roh ketakutan yang menguasai dia. Karena percaya kepada Tuhan itu tidak boleh 99%, harus 100%. Apalagi setengah, 1/4, 3/4, nggak ada cerita. Saya beriman tapi takut, nggak ada cerita. Nggak bisa, beriman tidak ada takut, amin. Tidak tahukah kamu bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan keberanian, amin. Keberanian apa? Memberi roh yang membangkitkan keberanian, imannya kuat, memberikan kekuatan, kasihnya sempurna. Jadi kalau ada ketakutan, kasih kita kepada Kristus tidak sempurna. Ketertiban, tertib itu apa? Enggak melenceng ke kanan ke kiri, percaya penuh.
Itu tertib dia. Oh, nggak ada percaya, tapi apalagi dunia sekarang bilang kamu berhikmat, sombong. Bukan, justru berhikmat itu hanya memilih takut akan Tuhan. Amin. Berhikmat itu bukan takut akan dunia ini, bukan, itu bukan berhikmat. Berhikmat itu hanya bermilih takut akan Tuhan. Jadi kalau masih memilih takut akan tipu-tipu itu, yang saya sedihnya apa? Ini ditipu kita, tahu nggak? Ini yang disebut tipu daya iblis. Bagi mereka yang sudah kena, disebut kena tipu muslihat. Mestinya melihat kebenaran, tetapi karena dia tertipu, dia tidak melihat kebenaran. Bahkan mukanya tidak bisa kita lihat. Muka kita ini adalah cermin kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kamu memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Itu firman Tuhan. Catat itu biar nanti lihat. Dan kamu memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kalau berselubung berarti kamu tidak memancarkan. Kenapa? Cermin dipakai untukmu muka. Tapi sekarang, zaman sekarang, cermin, bahkan foto-foto yang difoto bukan muka. Sudah macam-macam, perut difoto lah, ya, apa difoto lah, apa yang tampak di luar terpancar dari dalam. Coba lihat itu yang pakai baju-baju segala macam, pasti di dalam jiwanya. Jadi apa yang tampak di wajah kita terpancar dari dalam. Jadi kalau orang masih mengandalkan barang-barang ciptaan manusia, itu adalah berhara, berarti jiwanya sudah takluk. Manusia rohnya tunduk, makanya jiwanya. Jadi tubuh ini hanya mengikuti apa yang ada di dalam. Betul atau salah? Kalau kita penakut, sini kamu. Itu. Ada begini, sembunyi sini, pakai apa semua. Itu karena penakut. Jiwanya sudah tunduk, tubuh mengikut. Ya, saya pakai begini, jiwa saya seperti ini. Jiwa orang penakut pasti mukanya kelihatan. Jiwa orang stres mukanya kelihatan. Nggak bisa dibohongin. Ini adalah pancaran dari proyektor. Artinya apa? Di dalam proyektor itu ada ini, gambaran itu. Sampai di sini paham? Paham ya? Yang berikutnya, Roma 8 ayat 29. Supaya paham satu-satu. Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa, kembali, serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya artinya kita harus mencerminkan dia yang tidak kelihatan, dan orang melihat ada Yesus di dalam dia. Kenapa? Tidak ada ketakutan sama sekali. Dia tidak takut tidak makan. Dia tidak takut dengan hidup dia. Dia adalah prajurit. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang tidak memusingkan kehidupannya demi untuk menyenangkan komandannya. Amin. Tuhan butuh tubuh-tubuh Kristus yang siap laksanakan. Kita tubuhnya, ikutin yang dia mau. Bukan bikin jalan sendiri atau nyari kepala-kepala sendiri. Itulah yang dimaksud dengan satu tubuh di dalam Kristus. Ya. Tapi saya beri judul tadi, bersatu dalam tubuh Kristus. Satu tubuh dalam Kristus belum tentu dia mau bersatu. Makanya masih banyak yang berantem. Berikutnya, 1 Petrus 1 ayat 5. Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iman yang seperti apa? Iman yang mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apakah cukup dengan iman yang demikian? Tidak. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia, jadi harus dilanjutkan dengan apa? Action, dengan tindakan. Menantikan keselamatan yang tersedia seperti apa? Tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tetapi karena kita takut dan gentar, keselamatan kita jual. Demi apa? Mau terbang nggak bisa, pekerjaan mengharuskan, ya, murah sekali menjual Yesus, menjual keselamatan untuk gaji cuma 5 juta. Padahal kita sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Kristus. Inilah Paskah. Sudah Tuhan ini kan. Lah kita bicara Paskah tapi kita sendiri tidak memaknai Paskah. Paskah artinya Yesus sudah menang. Dia bangkit dan 40 hari kemudian dia akan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Dia ketemu dengan Allah Bapa untuk mempersiapkan kedatangan kita. Dan memperkenalkan kita dengan dia pada saat perkawinan anak domba Allah. Tetapi di akhir zaman ini, rencana perkawinan itu akan mereka batalkan, dibatalkan oleh iblis. Dan sekarang sedang terjadi. Bukan saja perkawinan yang dibatalkan, gambar Allah kita dirusak. Gambar Allah kita dirusak. Bagaimana cara rusaknya? Itu yang selama ini didengung-dengungkan. Termasuk penggunaan itu, Bu. Ibu yang pakai kacamata. Termasuk itu merusak gambar Allah. Karena dia rusak kita punya roh. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, roh yang diam di dalam kamu. Diam loh ya, diam di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah. Jadi tubuhmu bukan milikmu lagi. Walaupun di firman dicetakan itu disebutkan tubuhmu bukan milik kamu sendiri, tanda tanya, ngaco gitu, gak jelas. Tubuhmu bukan milikmu lagi, udah itu. Kenapa? Karena sudah dibayar dengan harga yang lunas. Amin. Jadi kita tidak berhak menentukan sikap terhadap tubuh kita, termasuk penggunaan itu, Bu. Ibu nggak suka, orang nggak suka, saya nggak perlu, tapi saya harus sampaikan itu demi menyampaikan kebenaran. Saya memang sudah dikucilkan, saya tidak disenangi, tidak masalah, tapi saya harus sampaikan ini karena itu berdosa ketika saya tahu ada di depan mata saya tidak menghardik. Nah itu penting sekali pemahaman ini, ya. Penting sekali pemahaman ini, karena kalau pemahaman ini tidak dilaksanakan, maka percuma kita memanggil Tuhan. Aku tidak mengenal engkau, katanya. Kamu sudah menyembuhkan orang sakit, kamu menyebutkan namaku bertalu-talu, tapi kamu tidak melaksanakan firmanku, aku tidak mengenal engkau. Ya, banyak orang hanya mendengar. Jadi bukan cukup percaya, mengaku dalam hati, mengaku lewat mulut, percaya dalam hati tetapi tidak melaksanakan, hilang keselamatan. Jangan dipikir, jangan sampai kita terdoktrin bahwa keselamatan tidak hilang, keselamatan bisa hilang. Makanya ada firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini perintah. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja
Seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Secara fisik Kristus tidak hadir, tetapi secara roh Dia ada di dalam kita. Amin. Tunjukkan kepada dunia ini. Ini, jadi 1 Petrus 1 ayat 5, karena imanmu, iman seperti apa? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, tetapi tidak selesai, nantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Pada zaman akhir. Dan sekarang iman kita sedang diuji. Memilih protokol Tuhan atau protokol setan. Pada diem bingung atau nggak seneng atau kaget. Saya katakan itu protokol setan karena saya tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya sudah diberitahu Tuhan tahun 2018. Saya paham betul akan terjadi seperti ini. Ujung-ujungnya semua dikontrol pakai apa? Handphone, digitalisasi. Makanya kita sekarang udah edik betul, tergantung betul dengan handphone. Makanya banyak yang mati karena handphonenya hilang. Serius. Kematian kemarin itu karena handphonenya diambil. Sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan orang luar. Ketika dia ketika dia dikucilkan. Manusia, kita adalah makhluk sosial yang selalu harus bergandengan tangan. Ada yang sakit peluk. Nggak ada itu barang itu. Kematian ini adalah otoritasnya Tuhan. Jangan dipelintir-pelintir oleh mereka yang menggunakan lambang ular. Itu adalah kode, simbol dari mereka. Bahwa di akhir zaman ini si ular tua berulah kembali. Betul. Kita sakit dari mereka. Mereka tabur kimia-kimia beracun dalam tubuh kita. Muncullah penyakit-penyakit yang tidak pernah ada di Alkitab, termasuk kanker. Semakin banyak nama penyakit, semakin banyak nama obat. Semakin kaya mereka. Dan sekarang duitnya untuk menghancurkan kita. Bapak ibu cari uang, kembali kepada mereka. Saya buka sekarang ini. Ya, karena banyak di antara kawan-kawan saya meninggal karena permainan ini semua. Dan rata-rata yang kena jantung. Yang disebut sudden death. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar apa? Kasih. Kasih yang terbesar adalah apa? Ketika seseorang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Saya sampaikan ini dan saya siap untuk berkorban supaya Bapak Ibu jangan sampai disesatkan oleh tipu daya iblis. Karena apa yang terjadi sekarang adalah tipu daya iblis. Dengan tegas saya katakan tipu daya iblis lewat sistem yang ada. Kita dari kecil, dari sekolah, kita sudah masuk dalam permainan tipu daya iblis. Kita pikir kita sekolah ada gunanya hanya untuk membuat kita diadu domba, kompetisi. Karena konsepnya adalah konsep manusia lain menjadi serigala bagi kita. Dengan teorinya Mr. Thomas Hobbes dari Inggris. Homo homini lupus. Dan selama kita di sekolah, kita diadu. Dan cara ngadunya apa? Kejar angka. Dan tertanam di dalam diri kita bahwa hidup saya aman kalau angka saya banyak. Makanya mereka membuat bank dan menyuruh kita mulai dari sekolah. Saya dulu disuruh nabung di Tabanas. Dan bahasa Inggrisnya nabung itu apa? Saving. Supaya kita merasa rasa aman kita ada di angka itu. Ya? Siapa sekarang ketakutan nggak punya angka? Siapa? Apakah kita bisa hidup tanpa angka? Bisa. Dari dulu juga nggak ada angka.
Kita punya tangan, kita bisa macul, ya. Tapi mereka punya konsep tipu daya luar biasa. Anak petani disuruh sekolah, setelah sekolah dia tidak mau balik lagi. Dan tanahnya itu orang tuanya tanya dijual demi menuntut ilmu setinggi-tingginya. Padahal ilmu apa yang dituntut? Yang ada kita dituntut Tuhan. Karena selama kita di sekolah, kita tidak pernah diajar mengenal kemahakuasaan Dia. Itulah yang membuat kita menjadi manusia-manusia penakut. Ya. Ya, kita menjadi penakut. Karena kita tidak mengenal kemahakuasaan Tuhan. Semua yang kita pelajari, sekarang kita tanya, apa gunanya? Nggak ada. Yang berguna cuma belajar ngomong. Ya, ngomong juga ngomongnya bohong. Betul? Betul. Ya. Karena dari kecil kita diajar bohong juga. Kenapa? Kita nggak boleh bicara apa adanya. Pada saat waktu kita masih dalam masa kognitif, masa-masa hipnosis, kita perlu belajar mendengar, lihat-lihat orang lain ngomong. Nggak boleh, terus terang. Om itu jelek, nggak boleh. Ceritanya bagus, nggak sopan. Tetapi dari situ terjadi deception. Anak-anak kecil belum paham. Sehingga dia bilang, oh nggak boleh terus terang. Dimarahin. Udah, besok-besok saya nggak mau terus terang. Ini nama orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya pun korban daripada doktrin sistem. Ya, sadar itu. Makanya kita jadi pembohong. Selama tidak bisa dilihat mata oleh orang, kita boleh bohong. Makanya hukum-hukum gitu. Gimana caranya nggak kelihatan mata orang, nggak bisa dibuktikan secara material. Gitu. Padahal yang membuat kita menjadi pembohong adalah roh. Makanya kita jadi materialistis, percaya dengan material yang kelihatan mata. Itulah imannya manusia dunia. Dia percaya kalau dia melihat. Tetapi iman anak-anak surgawi, dia percaya dan dia melihat. Amin. Coba buktikan itu. Ya. Praktek 5 roti dan 2 ikan sudah tidak pernah dipraktekkan lagi oleh kita semua. Boro-boro mempraktekin. Percaya aja enggak. Ya kan? Sehingga apa? Kita kalau makan perlu uang. Iya perlu uang. Sekarang gara-gara dibikin sistemnya begitu. Coba sekarang kita giring. Dulu ada minyak tanah, sekarang digiring ke gas. Habis gas suruh listrik, mati lu. Kenapa? Tubuh kita itu penuh dengan listrik. Ya. Listrik supranatural yang membuat kita hidup. Saya bisa begini, tidak pernah dicas sama seperti handphone, nggak ada kabel. Sadar nggak itu? Bersyukur setiap saat karena kita dicas dari surga. Kalau saya bicara seperti ini semua, saya dicas dari sana. Makanya saya punya energi nggak habis, kecuali dia suruh pulang. Dan yang bisa menghentikan apa yang saya sampaikan hanya dia yang menyuruh saya bicara. Dan mulutku adalah loudspeakernya suara hati Tuhan. Pakailah mulut kita semua sebagai loudspeaker suara hatinya Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi loudspeaker suara hatinya Tuhan kalau mulut kita dibungkam? Sampaikan kebenaran, berapapun harganya. Jadi speaker yang ada di sini, teknologi ini belajar dari tubuh manusia berinteraksi dengan Tuhan. Ini nggak menyentuh, tapi bisa ini pakai frekuensi. Seperti itulah roh bekerja. Jangan bapak ibu bicara roh tapi nggak mengerti mekanismenya seperti apa. Dukun santet orang dia pakai frekuensi. Saya berbicara di sini ada frekuensi yang bapak ibu bisa rasakan. Bergetar dia, itu adalah virus. Sama dosa. Dosa itu menjalar dari satu orang. Jadi sifat roh itu menjalar, transfer, menular. Lalu dia bikin influenza. Itu. Ya, influenza. Sekarang ada lagi namanya influencer. Penyakit kok suka-suka aja bikin namanya.
Dia pikir kebohongan mereka nggak ketahuan. Anak-anak Tuhan tidak bisa dibohongin. Anak-anak Tuhan bisa memecahkan tipu daya iblis. Dia main kode. Contoh, leukemia, leukosit yang diracunin sama kimia. Jangan ini semua. Cancer, cari Alkitab nggak ada. Malah di Alkitab itu bahasa Inggrisnya kanker itu apa? Karatan. Ya. Jadi bapak ibu yang terintimidasi kena kanker lah apa, nggak ada. Justru penyakit yang itu datangnya dari apa? Dari kimia yang pernah masuk ke dalam tubuh bapak selama bapak hidup. Akhirnya kita mukanya gampang keriput, ya, dan sebagainya. Berikutnya, untung saya dikasih waktu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tubuh Kristus? Yohanes 14 ayat 25 sampai 28. Nah ini, apa sebenarnya? Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Artinya apa? Ini tubuh jasmani, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tubuh Kristus adalah tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Ya, catat nih. Tubuh Kristus adalah Roh Kudus, bukan tubuh jasmani. Tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Makanya dibilang, selagi aku bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ya, yang diusul Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi ini yang dibilang menyatu dengan tubuh Kristus. Roh kita, supaya apa? Kita terpelihara, kita diajar segala sesuatu, ya. Bukan manusia yang ngajarin kita. Kalau manusia yang ngajarin kita ada motivasinya, bayar. Mending kalau cuma bayar, diplesetin pelajarannya, sehingga kita pikir apa yang diajarin dia benar, padahal dia juga belajar dari buku yang dikasih sama. Coba lihat tuh, yang ngajar-ngajar di mana-mana tuh, buku dikasih, lu belajari, ajarin sana. Dia juga nggak tahu apa yang diajarinya benar apa enggak. Orang dia juga cuma pegang buku. Kenapa? Bulan depan dia harus terima angka. Kalau enggak dia nggak terima gaji, betul? Sadar nggak tuh? Kita dibohongin selama ini. Tapi kita merasa hebat, dapat gelar. Kita pikir kita hebat, ternyata kita ini dungu. Saya pelajari ternyata apa? Semua yang ada kata logi, logos, logia, itu akar kata dari dungu. Cuman kita aja merasa sok-sokan. Makanya kita dapat percaya diri, bangga. Tetapi pada saat masa krisis, di mana promosi kematian-kematian membuat kita apa? Tumbang semua itu. Kalau orang Manado bilang hilang begal. Iya, gayanya kan, ku percaya kau Tuhan, mana? Ya, wah, kurabasi, laba. Hilang semua. Jadi saya pikir ini beneran enggak? Saya ini pengamat, orang yang enggak bodoh. Loh, ada KKR penyembuhan. Lah, justru rame-rame KKR waktu itu. Kenapa? Karena tipu daya. Jadi buat apa selama ini belajar sekian lama? Cuman dites dengan kayak begitu aja. Kayak Petrus dong kita. Aku siap mati. Wah, siap mati. Siap mati. Cuma ditakut-takut sama televisi, Jo. Oke, saya buktikan ini ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ini apa? Bicara hati. Bicara hati berarti bicara alam roh.
berarti ini adalah Roh Kudus. Salah satu buah roh. Kalau bicara buah roh, maka itu ada hubungannya dengan rohku. Orang nggak bisa kepenuhan Roh Kudus kalau tidak ada buah-buah roh. Amen. Damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia mah suruh kita yang beli, bukan diberi. Dia cuma kasih umpan, dan umpannya umpan yang mematikan atau membuat kita berdosa. Makanya dibilang akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena memburu uanglah banyak di antara kita menyimpang dari imannya dan mengalami berbagai duka. Lihat di televisi itu, tak bongkar-bongkar, ya, duka kan, senang itu. Dan jelek, bukan jeleknya, tabiat kita akibat daripada sistem yang mengadu kita berkompetisi, kita selalu didorong untuk menunjukkan eksistensi kita kepada dunia bahwa saya orang kaya. Nggak tenang dia kalau nggak kasih lihat orang. Dia happy kalau orang, berhasil ngana ya, padahal hasil maling. Tapi itu yang terjadi. Makanya kenapa dengan adanya gadget ini banyak yang terungkap. Karena ini adalah bagian daripada jebakan Batman. Ya, foto, tadinya nggak ketahuan, dia sembunyi-sembunyi, akhirnya terbongkar. Ya, karena orang yang punya jam bagus, mobil bagus, dia mau orang tahu. Betul? Ayo. Dia punya tas bagus juga, dia mau orang tahu. Sampai banyak cewek-cewek itu bawa tas begini, dia kasih lihat nih. Di mall, dia kasih lihat. Makanya cewek-cewek paling senang kalau dikasih hadiah tas. Padahal nggak ada isinya. Waduh. Betul. Saya perhatikan kan, ini tas 500 juta apa ini? Ada kuncinya. Bawa kunci gembok. Aduh. Tetapi itulah tipu daya iblis. Ya, kenapa kita bisa tergoda? Karena dia pakai iklan, dia pakai idola-idola. Sementara idola itu dalam bahasa Inggris apa? Dia adalah berhala. Ya. Dia berhala, idola itu berhala. Menyembah berhala. Idolatry. Menyembah berhala. Sementara ada idol, pinter dia membuat kata-kata yang sebenarnya artinya ke sana. Coba bayangkan manusia lebih mengeluh-elukan ciptaan Tuhan daripada penciptanya. Kalau saya enggak, mulai saat ini saya katakan Jesus is my idol. Amin. Ngapain manusia di ini? Oh, tipu-tipu semua. Ternyata mereka ciptakan itu. Sistem antikris ini, siapa yang mau ikut dia dikasih fame. Dikasih famous, dikasih kemasyuran dunia, sama seperti ketika Yesus ditawarkan untuk lompat dari bukit. Aku berikan kemewahan dunia, kemuliaan dunia. Dan kita banyak yang terjerat oleh kemuliaan dunia. Tawaran iblis adalah umpannya kemuliaan dunia. Tawarannya itu, nggak ada lain. Dan di akhir zaman ini akan banyak yang tumbang. Karena apa? Takut kehilangan apa? Urusan perut. Urusan perut. Makanya rajin-rajin berpuasa. Supaya Bapak Ibu belajar masuk ke alam roh. Sehingga tahu bahwa hidupmu, firman Tuhan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari nasi saja, tapi juga dari ketela. Loh itu, di situ roti loh. Enggak, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, di sini ini janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tapi kenapa kita tetap gelisah? Karena protokol setan tidak menjamin keselamatanmu. Itulah kenapa orang menggunakan protokol setan yang saya tadi tunjuk-tunjuk itu. Mereka tetap khawatir, karena apa?
tidak ada jaminan keselamatan. Karena jaminan keselamatan protokol Tuhan hanya ada, dan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang diberikan kepadanya yang berkuasa. Amin. Makanya pakai protokolnya Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat berapa itu? Dan keselamatan hanya ada di dalam dia, bukan ada di dalam begini. Begini, enggak. Racun itu. Ya, poison. Benar. Lihat aja nanti, deteksi aja tuh kawan-kawan. Bertumbangan. Biarlah kita meninggal, mati fisik kita karena iman, bukan karena ketakutan. Upahmu besar di surga. Pertahankan iman, karena Tuhan mau, akuilah aku di dalam segala lakumu, termasuk ketika kita tampil di depan orang. Akui dia. Mengaku dengan mulut. Lalu bagaimana kita mau mengaku dengan mulut? Oh, ini aja mulutnya bisa ngomong kok. Hah? Oh, pakai yang ayat berikutnya lagi. Percaya di dalam hati. Percaya di dalam hati aja, tapi kita nggak berani mengaku. Seperti apa? Petrus. Banyak Petrus. Kalau Petrus, jangan pikir semua nasib kayak Petrus. Petrus masih didatangi Tuhan. Kalau kita pulang kana, selesai. Ya. Nah ini ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, ya. Tetapi aku datang kembali. Inilah yang disebut tubuh Kristus, Rohku Kudus, ya. Kembali, dia pergi, dia kembali dalam bentuk roh penghibur. Nih, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Ada amin? Ada yang bersukacita? Nah, kalau bersukacita nggak ada pakai-pakai itu, karena ini buah-buah roh juga. Buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri. Ada 9. Nah, ada nggak itu di dalam diri kita? Semua yang tadi kita bisa lakukan dengan pura-pura. Tetapi satu yang kita nggak bisa sembunyikan, penguasaan diri. Gitu. Kalau di sini, semua baik, haleluya, puji Tuhan. Begitu Yohanes 16 ayat 16. Sama betul, saya kasih tahu ya. Itu kayak kami nih pegawai negeri dikasih gaji kecil. Ternyata sistem itu tipu daya. Supaya apa? Karena udah mengenal angka waktu di sekolah. Gila, sudah S2, sudah direktur misalnya. Cuma segini. Tapi ada dikasih anggaran tuh. Kita lihat kanan kiri, ada yang lihat nggak? Sudah ambil Jo, bikin laporan sesuai dengan itu. Jadi laporan itu selalu isinya apa? Bagi sama kurang. Itu. Karena yang tambah sama kali so masuk. Betul. Dan semua rumus-rumus yang saya pelajari ternyata itu rumus simsalabim. 2 tambah 2 berapa? 4. 2 kali 2 berapa? Min 2 kali min 2 berapa? Hah? Nah, ini yang saya bilang, inilah rumus simsalabim. Coba buktikan, minus 2 kali minus 2 4. Coba buktikan. Buktikan, jangan cuma hafalan rumus. Coba. Itu ternyata rumus simsalabim. Ya, minus 2 dikali minus 2, mana barangnya nggak ada. Mereka hebat kan? Dan pelajaran-pelajaran ekonomi ternyata setelah saya pelajari, ternyata itu untuk apa? Membuat kita terus berhutang dan tidak pernah bisa membayar hutang. Ya, betul. Ibu punya kacamata, masih kredit atau
Ya kan, kredit. Makanya diajar tuh debit kredit. Pelajaran akuntansi apa namanya itu, bon A, bon B. Ya, ujung-ujungnya apa? Bagaimana kita berhutang? Bagaimana membuat balance di dalam laporan? Makanya kita nggak pernah bisa menyelesaikan hutang karena di sekolah nggak diajar supaya bisa menyelesaikan hutang. Ya, coba aja lihat. Kasih rumah, kredit di 6 tahun kemudian apa? Suku bunga naik, tarik, umpannya naik semua. Itu, permainan semua. Ya. Yohanes 16 ayat 16. Nah ini, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini saya membuktikan bahwa tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Melihat aku dengan apa? Dengan roh, bukan kasat mata. Ya. Jadi bersatu dalam tubuh Kristus maknanya adalah membangun hubungan yang intim dalam kehidupan sehari-hari dengan Roh Kudus yang disebut gereja. Jadi gereja adalah kamu, saya. Mazmur 118. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kem orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Mazmur 119. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya
kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan. Maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku, dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong Engkau. Aku akan memegang Engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.